Bagi Anda yang membutuhkan ruangan berkapasitas 200-1000 undangan, untuk berbagai keperluan acara dengan harga terjangkau, segera hubungi kami. Tersedia 3 pilihan ruangan, sesuai kebutuhan Anda dengan fasilitas-fasilitas terbaik. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, pernahkah saudara bertanya, mengapa kita perlu mengerti bahkan percaya akan rapture? Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya rapture bagi iman insan Pentakosta. Rapture atau pengangkatan orang percaya adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus turun menjemput orang-orang percaya dan membawa mereka ke surga seperti difirmankan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Iman insan Pentakosta sendiri diakhiri dengan sebuah pengharapan bahwa Yesus yang datang sekitar 2000 tahun yang lalu akan datang kembali menjemput gerejanya di awan-awan dengan segala kemuliaannya. Pemahaman dan penantian akan janji inilah
yang menguatkan kita bahwa ada akhir yang indah bagi setiap orang percaya yang mempertahankan imannya seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36 sampai 38. Kita tidak tahu pasti kapan waktu kedatangan Kristus, tetapi berikut tanda-tanda yang mendahuluinya. Yang pertama, Matius 24 ayat 10 sampai 12 mengatakan bahwa akan semakin banyak kedurhakaan di antara orang Kristen. Semakin banyak dosa dan kasih orang akan semakin dingin. Yang kedua, Yehezkiel 37 ayat 14 menubuatkan kebangkitan bangsa Israel secara fisik. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan hidup seperti di zaman Nuh, yaitu kawin mengawinkan, hidup dalam pesta pora, dan tidak takut akan Allah, seperti ada tertulis di Matius 24 ayat 37 sampai 39. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia berbunyi, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Sejalan dengan ini, Sinode GBI memegang pemahaman bahwa Yesus akan datang 2 kali. Yang pertama, untuk mengangkat orang-orang percaya yang masih hidup dan yang sudah mati. Dan yang kedua, untuk datang kembali memerintah selama 1000 tahun di bumi ini. Di antara 2 kedatangan ini, akan ada masa tribulasi atau kesusahan besar yang dijelaskan melalui penglihatan Yohanes lewat 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Gereja kita percaya bahwa akan ada pengangkatan gereja Tuhan sebelum masa tribulasi ini. Beberapa hal penting yang harus kita tahu sebelum masa itu tiba adalah, yang pertama, Tuhan Yesus akan mulai menghakimi pada hari-hari terakhir, dimulai dari gerejanya sampai kepada bangsa-bangsa di dunia. Maka, pertobatan adalah respon yang diminta oleh Allah kepada kita semua. Dan yang kedua, Allah yang adil akan menuntut pertanggungjawaban dari seluruh manusia. Bagi mereka yang tidak mau percaya, murka Allah akan dicurahkan secara penuh. Sedangkan bagi umatnya yang berseru-seru kepadanya, Allah mendengarkan doa syafaat mereka. Dan yang ketiga, mereka yang bertobat dan percaya kepada Tuhan dijanjikan keselamatan dari murka Allah lewat pengangkatan orang-orang percaya atau rapture. Jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang tidak mau bertobat, sekalipun cawan murka dan materai sudah dilepas, seperti yang disebutkan di Wahyu 9 ayat 20-21 dan pasal 16 ayat 11. Dan yang keempat, iman insan Pentakosta bukan sebuah kepercayaan yang kosong, di mana pada akhirnya adalah kehampaan dan kesia-siaan. Di dalam 5 pilar teologi Pentecost atau Fivefold Gospel, kepercayaan di mana Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua adalah penting. Ada konsekuensi atas setiap perbuatan dan tindakan yang kita ambil hari ini. Karena itu, marilah kita mengerjakan keselamatan dengan menemukan kekuatan di dalam pengharapan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya yang setia dan hidup dalam kekudusan dari murkanya. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami bawa syukur, kami bawa kerinduan kami di hadapan Tuhan. Syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, menyelamatkanku, Yesus,
inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku tak terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Untuk Yesusku tak terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, inilah persembahan hidup kami Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku tak terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Untuk Yesus tak terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, bawa ku erat di hadiratmu. Hatiku persembahan bagimu. Jiwa kami tenang, jiwaku tenang di hadiratmu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa kami keluar, bawa ku
bersama-sama saudara. Menyembahmu Tuhan, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ini umatmu Tuhan. Lebih lagi, sekali lagi dengan segenap hati katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku Kau terindah. Selamanya ku mari lebih dalam kita sembah Tuhan sama-sama. Yesus, kami angkat tangan kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia lebih lagi. Bisa menyembah dalam bahasa roh. Terpujilah Tuhan Yesus. Kau layak disembah, Kau layak dipuji Tuhan, Kau layak ditinggikan.
Dalam pagi ini hadirat-Mu boleh menjamah setiap hati, menjamah setiap pribadi yang sungguh merindukan dan memerlukan Engkau Tuhan. Terima kasih Kau hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Biarlah setiap pujian kami itu melambangkan iman percaya kami kepada Tuhan. Biarlah kami tidak larut dalam kekhawatiran dan kebimbangan di dalam hidup kami. Tapi kami tetap mengucap syukur dalam segala situasi dan kondisi. Karena kami tahu Tuhan tetap pegang kontrol hidup kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami. Bahkan Engkau hadir di tempat ini. Dan kami percaya Yesus, Engkau-Nya satu-satunya Tuhan yang dapat diandalkan di dalam segala aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan. You are the best. Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Yang percaya berikan tepuk tangan lebih meriah lagi. Katakan amin. Tepuk tangannya lebih meriah lagi buat Tuhan. Say woo. Biarlah kasih Tuhan boleh mengalir pagi ini, amin. Coba lihat kiri kanan, bilang Pak, Tuhan memberkati Anda luar biasa. Biar berkat kasih, berkat sukacita, berkat damai sejahtera boleh memenuhi kita semua. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Come on. Yuk tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. We give you praise God. We give you glory. Mari bersama-sama naikkan pujian ini buat Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Lagi kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Semua dengan sukacita ku kan mendari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Sang Raja, nyanyi bagi Sang Raja. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sama-sama lambaikan tangan. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Amin. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Sang Raja, nyanyi. Sekali lagi yuk, boleh lambaikan tangan sama-sama semua. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Sang Raja, nyanyi Sang Raja. Musik memuji Tuhan. Langit menggambarkan keajaiban-Mu yang dahsyat Tuhan. Dan kami umat ciptaan-Mu bangga karena Tuhan Kau Allah pencipta kami yang dahsyat dan luar biasa. Biarlah setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Bahkan setiap lutut bertelut menyembah Yesus satu-satunya yang Raja yang layak ditinggikan. Yang percaya katakan amin. Mari sekali lagi bersama naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Semua dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, aku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Sang Raja, nyanyi. Sekali lagi sama-sama tangan di atas semua. Dengan sukacita ku kan menari, memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Sang Raja, nyanyi bagi Sang Raja, nyanyi.
bagi sang raja. Sama-sama katakan semuanya, selamanya. Selamanya. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan kita yang dahsyat. Siapa namanya? Yesus. Biarlah pagi hari ini bukan saja sukacita dan damai sejahtera, tapi kedahsyatan Tuhan boleh dirasakan buat kita semua. Tepuk tangan yang buat Tuhan, come on. Yeah. Semua. We glorify your name, God. Engkau ajaib. Engkau dahsyat. Engkau luar biasa Tuhan. Mari dengan suara yang keras ya. Go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, memegang bagiku. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Boleh angkat tangan sama-sama buat Tuhan. GMCC, dua tangan di atas semua. Come on. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memintas namanya. Yesus Engkau mulia Tuhan. Yeah. Lagi sama-sama katakan semua. Come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Apa saudara? Yeah. Segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. GMCC, everybody come on. Semua. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa melintas namanya. Siapa? Yesus, Kau Raja mulia. Yuk tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Woo. Dia ajaib. Dia dahsyat. Dia tidak terkalahkan oleh apapun juga. Yang setuju boleh bilang amin. Tidak ada yang dapat disamakan dengan kuasanya yang tidak terbatas. Semua ajaib Tuhan. Come on semua. Siapa? Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memintas namanya. Yesus Tuhan. Yesus Sekali lagi semua. Come on. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa melintas namanya. Yesus, Raja mulia. Ya Raja, Raja mulia. Sekali lagi sama-sama semua, come on. Raja mulia. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan.
Nah, saudara, hari ini saya mau berbicara tentang didikan dan teguran yang baik datangnya dari Tuhan. Karena kita berpikir kalau Tuhan menegur kita sesuatu yang mengalami kehancuran, kegagalan, rasanya itu bukan dari Tuhan. Rasanya itu datangnya dari iblis, betul ya saudara ya. Tapi hari ini saya mau berbicara tentang bahwa didikan Tuhan, bahkan teguran Tuhan bisa membuat kita mengalami kegagalan dan membuat kita menangis, tapi menuju kebaikan hidup kita semua. Nah, saudara, didikan selalu mendatangkan kebaikan. Teguran mendatangkan sebuah kebijaksanaan. Didikan mendatangkan kebaikan, teguran mendatangkan sebuah kebijaksanaan. Dan setiap orang, saudara dan saya harus dididik dan ditegur. Sampai kapan? Buat saya, saudara pribadi, sampai nafas terakhir kita harus dididik dan ditegur. Supaya kita berjalan di dalam jalurnya Tuhan yang benar. Karena saya percaya ketika orang mulai diberkati Tuhan, penyimpangannya juga mulai. Ketika makin diberkati, makin lupa Tuhan. Makin menyimpang dan terus menyimpang dan akhirnya kita keluar dari tracknya Tuhan. Bapak Ibu semua, apakah saudara setuju kalau manusia suka tidak mengucap syukur? Dari zaman Adam dan Hawa sampai hari ini, orang yang berbicara di depan saudara sulit sekali tidak pernah mengucap syukur. Buat saya sangat setuju. Karena saya ngalamin dan saya praktekkan itu juga. Salah satu sifat manusia tidak pernah puas dan tidak pernah mengucap syukur. Waktu mobil belum punya, minta mobil sampai doa-doa. Betul saudara? Ada yang puasa, ada yang kerjanya keras, rajin menabung, rajin kasih persembahan, perpuluhan, rajin sekali supaya mendapatkan mobil satu. Begitu punya mobil satu, kepengen lagi mobil dua, saudara. Begitu belum punya rumah, pengen punya rumah satu. Udah punya rumah satu, pengen punya rumah dua. Udah punya 2 rumah, 2 mobil. Waktu pajak menagih untuk saudara bayar pajak, saudara komplain kemahalan. Lihat saudara, manusia tidak pernah mengucap syukur. Betul ya saudara ya, punya mobil salah, nggak punya mobil salah. Punya mobil lebih, nggak punya mobil juga salah. Waktu toko saudara sepi, saudara protes sama Tuhan karena sepi. Waktu toko terlalu rame, saudara juga stres dan protes sama Tuhan. Kenapa? Karena saudara kewalahan menemui klien customer, saudara pun juga protes karena kecapean. Jadi saudara, segala sesuatu yang kita kerjakan sebenarnya hanya protes buat Tuhan. Diberkati kita protes, tidak diberkati lebih protes saudara. Nah, kalau saudara lihat ini, saudara seorang istri berbicara sama suaminya. Papa boleh gak temenin saya beli baju? Ya, papa boleh gak temenin saya beli baju? Lalu papanya bilang gini, baju kamu kan udah 2 lemari, kok bilang gak ada baju? Iya, udah gak ada baju saudara. Emangnya cewek tuh susah saudara? Susah dijelaskan, susah dimengerti. Dan menurut saya wanita memang super unik saudara. Jangankan suami dilawan, Tuhan pencipta langit dan bumi pun dilawan. Buktinya apa saudara? Tuhan itu kan arsitek yang maha luar biasa, betul? Sutradara mahakarya yang punya masterpiece yang sangat luar biasa. Saudara, wanita bisa tantang Tuhan. Alis sudah diciptakan sama Tuhan, super perfeksionis. Dirubah, dicoret dan dihapus tuh sama para wanita. Benar saudara? Bibir yang udah dibuat sama Tuhan proporsional sesuai bentuk tubuh kita. Yang tebel dia bilang ketebelan, dikecilin. Yang kecil ditebelin. Kecil tebel saudara. Memang istri kita super unik. Sampai kalau saudara cuma mau bicara seputar muka, janganlah berdebat sama istrimu. Saudara bisa perang dunia ketiga. Bayangin Tuhan aja ditantang. Dagu dilancipin. Udah tahu Tuhan udah ciptain dagu kamu tuh bagusnya kayak gini loh. Berapa derajat. Udah sehitungnya Tuhan. Dirubah loh saudara. Saya sampai kadang kalau lihat bulu mata wanita kok makin lama makin tebel ya bulu mata wanita ya. Saya bilang istri saya itu bulu mata kayak ulet bulu. Ulet bulu saudara tebel banget gitu. Saya bilang kamu gak capek ya itu bulu mata tuh sampai wih begini loh. Ya itulah wanita. Makanya pria jangan pernah berdebat seputar muka dan kecantikan. Kenapa? Tuhan dilawan apalagi suami dan mertua.
Nah saudara, waktu toko Tanah Abang sepi, mereka protes ke pemerintah karena ada TikTok Shop yang membuat toko mereka sepi luar biasa. Tapi buat saya kenapa ya? Saya berpikir kalau andai kata saya punya toko di Tanah Abang, saya pasti udah punya mobil. Lebih dari satu udah pasti. Mobil operasional juga lebih dari satu. Saya pasti punya rumah yang bagus. Saya pasti bisa menyekolahkan anak-anak saya di luar negeri dari hasil toko Tanah Abang. Begitu dikasih sepi sedikit, orang tuh komplain sampai kayak nggak terima gitu loh saudara. Sepi sedikit tuh nggak boleh gitu loh. Hidup itu mesti lancar, hidup itu mesti hebat. Nggak boleh kekurangan, nggak boleh gagal sedikit, nggak boleh jatuh sedikit, nggak boleh kesandung kerikil sedikit. Semuanya mesti hebat. Dan kalau andai kata itu tidak dicapai, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, selalu Tuhan menjadi nomor satu yang dipersalahkan. Nomor dua, gereja yang selalu dipersalahkan. Nomor tiga siapa saudara? Pendetanya yang selalu disalahkan. Itu viral di mana-mana. Tuhan selalu tempat maki-makian kita ketika kita mengalami kegagalan sedikit saja. Padahal Tuhan membuat kita menjadi lebih baik, lebih indah, dan sangat luar biasa. Tapi Tuhan tidak boleh dipersalahkan sedikit saja. Viral kan tentang perpuluhan kan? Gereja A, doktrin A berkata gak usah kasih perpuluhan. Doktrin B, mesti kasih perpuluhan. Wah beda-beda, malu loh saudara saya sama agama yang lain. Kristen ternyata ribut soal uang, ya UUD lagi ujungnya. Kenapa saudara? Karena orang tidak suka. Karena orang yang kecewa akan keluar dari gerejanya, membangun sebuah organisasi, membangun sebuah komunitas, membangun sebuah sosial media, memviralkan sebagai tanda mereka sedang kecewa dan tawar hati. Saya pikir kita juga ada kok di sini. Begitu kita sakit hati sama mantu, mertua, anak-anak, suami, istri, satu dunia bisa dikasih tahu tentang keluarga kita di sosial media. Dari nomor 1 sampai 2 sampai 150 poin. Kita bisa tulis tentang keluarga kita dan masalah sedetil-detilnya. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan buat hidup kita. Makanya Tuhan suruh kita belajar sama burung saudara. Matius 6 ayat 25 sama 27. Intinya gini saudara, kalau kamu khawatir berlebihan, kalau kamu takut sama masa depan berlebihan, belajarlah sama burung. Burung itu gak punya rumah, burung itu gak punya usaha, burung itu gak punya pemimpin. Tapi burung setiap hari bisa makan, kawin mengawinkan, dan bisa beranak cucu di sarang yang sangat baik dan terlindungi. Kenapa anak manusia saudara dan saya punya Tuhan yang luar biasa. Kita takut sama hari besok. Ini termasuk yang bicara ya. Khotbah mah gampang saudara, tinggal dibaca. Begitu praktek, uring-uringan juga. Siapa yang dipersalahkan? Tuhan lagi. Siapa yang dipersalahkan? Pasangan lagi. Siapa yang dipersalahkan? Anak-anak jadi korbannya. Makanya hari ini kita perlu dididik dan ditegur. Katakan sama-sama, saya perlu dididik dan ditegur. Supaya apa? Lebih bijaksana. Didikan mendatangkan kebaikan, teguran. Didikan mendatangkan kebaikan, teguran mendatangkan kebijaksanaan. Orang bijak saudara akan melihat masalah menjadi jalan keluar. Orang bijaksana. Dia lihat masalah tapi dari angle yang berbeda. Masalah menjadi jalan keluar. Tapi orang yang tidak bijaksana melihat jalan keluar menjadi sebuah masalah besar. Beda ya? Orang bijak melihat masalah menjadi sebuah jalan keluar. Orang yang tidak bijaksana karena tidak dididik dan ditegur melihat jalan keluar menjadi super masalah besar. Yuk kita belajar sama burung. Firman Tuhan berkata kalau kamu khawatir melebihi dan menguasai hidup kamu. Nih khawatirnya sampai melebihi dan menguasai hidup kita. Sampai kita sakit, sampai kita stres, sampai kita menyetor uang kita ke dokter gara-gara kita stres. Beli obat jutaan menyembuhkan kita hidup kita. Karena kita stres, tanda kita takut. Ketika saudara khawatir berlebihan, tanda saudara lagi tidak mempercayai Tuhan dengan benar. Khawatir tuh, khawatir berlebihan tanda saudara tidak mempercayai Tuhan
dengan benar. Khawatir boleh, tapi sampai saudara uring-uringan, sampai saudara maki pasangan saudara, itu tandanya saudara perlu dididik dan ditegur. Nah saudara, beberapa bulan ini Tuhan menegur saya dan mendidik saya. Saya melakukan dosa enggak? Tuhan selalu menegur anak kesayangannya, saudara dan saya. Bukan hanya saja dosa, tapi yang tidak berdosa pun Tuhan bisa tegur saudara. Nah beberapa bulan yang lalu kalau saudara tanya kami, gimana keluarga baik-baik? Enggak baik-baik saudara. Cuma saya harus berkhotbah, harus baik di depan saudara. Beberapa bulan yang lalu anak saya main basket, tanding saudara. Dia lompat mendarat, kakinya salah mendarat, ligamennya putus. Ligamen itu adalah syaraf penghubung tulang betis, tulang ini saudara ke paha saudara supaya bisa bergerak begini. Putus, masuk operasi. Ya namanya juga tanding, biasa lah masuk rumah sakit, ya kan? Biasa. Berapa minggu kemudian kakaknya naik motor. 10 km per jam, bukan 100 km per jam. 10 km per jam, dia naik polisi tidur, lewatin polisi tidur, ada pasir kerikil, dia rem, jatuh. Dia tahan motornya, tangan kanannya retak. Ya namanya anak, pusi kecelakaan gak apa-apa. Jadi saya belum sadar, Tuhan lagi didik saya. Yang terakhir saudara, saya baru sembuh dari batuk, radang, dan sesak napas, hampir masuk rumah sakit. 2 minggu antibiotik udah habis 3 lembar, 3 kali obat, 3 kali ganti obat, tidak sembuh. Hari pertama ke dokter disuntik nadi di sebelah kiri saya saudara lengan. Hari kedua nadi sebelah sini, bahu sebelah kanan. Hari ketiga di sini, dan di bokong. Hari keempat di sini, dan di sini. Dokternya demen banget ya kayaknya nyuntik-nyuntik ya. Hari kelima dokternya bilang gini, Pak, Bapak jangan datang lagi, Bapak opnam. Biar Bapak dapat perawatan yang intensif, perawatan yang bisa diawasi oleh rumah sakit. Saya bilang saya gak mau rumah sakit. Bisa gak sembuh, kenapa? Bisa lihat setan di rumah sakit, bukannya sembuh tambah sakit. Akhirnya tiba-tiba Tuhan tegur saya. Nih denger ya, baik-baik ya. Tuhan tegur saya gini, kamu tahu kamu ngalami musibah begitu banyak? Saya baru sadar. Ternyata iya, Tuhan lagi menegur saya lewat beberapa kejadian, kecelakaan, dan sakit penyakit dalam hidup saya. Tuhan bisa tegur saudara lewat penyakit pilek. Pilek simple ya, minum biogesik sehari langsung sembuh. Tapi kalau pileknya nggak sembuh-sembuh selama seminggu, 2 minggu, dengar baik-baik, Tuhan lagi mau bicara lewat sakit pilek saudara. Yang setuju katakan amin. Bisul, masalah gak? Nggak masalah kan bisul. Tapi kalau bisulnya 2 bulan, nyut-nyutan, artinya Tuhan lagi mau bicara, mendidik saudara dan menegur saudara lewat bisul itu. Enggak ada angin, enggak ada cuaca apa-apa, enggak mendung. Mertua saudara yang baik, pasangan saudara yang baik, mantu saudara yang baik luar biasa, tiba-tiba marah seharian. 2 hari enggak berhenti-berhenti. Saudara dengar baik-baik, mertuanya enggak rese. Mantunya gak rese, pasangannya gak rese. Saudara mesti sadar Tuhan lagi menegur lewat pasanganmu dibuat jadi rese. Supaya saudara balik lagi, ada apa ya Tuhan? Yang mengerti katakan amin. Ada apa ya Tuhan ya? Kalau saudara punya 6 karyawan, dalam 1 hari 5 karyawan minta pulang, sekaligus pulang, sisa 1. Jangan marah-marah, ucap syukur dan tanya sama Tuhan, ada apa Tuhan? Ada apa Tuhan? Jadi segala sesuatu saudara yang tidak pernah terjadi, tiba-tiba terjadi dan mengganggu saudara. Rasanya kok kayak begini banget. Saudara mesti ngerti Tuhan lagi mau bicara sama saudara. Karena selama ini saudara udah sibuk dengan hidup saudara, sibuk dengan anak saudara, sibuk dengan pasangan, pekerjaan, sampai lupa bahwa ada Tuhan yang harus disembah dan dipuja dengan benar. Saya ditegur Tuhan, Tuhan berkata kamu tidak pernah mengucap syukur. Benar saudara, tahun ini adalah tahun di mana saya tidak mau mengucap syukur dan tidak bisa mengucap syukur. Buktinya apa? Kalau ada orang punya sepatu baru, saya sakit hati.
Saya kesel gitu loh, ih punya sepatu baru. Padahal sepatu saya juga banyak saudara. Saya nggak ngucap syukur. Saya beli lagi sepatu. Kalau ada orang punya jas baru saudara, keren tuh jasnya. Jadi hatinya udah ngiri hati mulu tuh saudara. Udah kesel, saya beli lagi jasnya. Ada orang punya jam, saya beli lagi jamnya. Jadi Tuhan menegur saya, dosa gak itu? Nggak dosa. Tetapi di hadapan Tuhan itu kesalahan yang mutlak. Kamu sebagai hamba Tuhan harusnya menjaga hati kamu dari iri hati. Menjaga diri kamu dari kekesalan, melihat orang merasa kurang. Padahal kamu punya segala sesuatu. Saya lagi kesel, mobil saya kok belum diganti, pengen mobil yang baru. Saya kesel lihat motor saya kok motornya Scoopy, dari dulu Scoopy terus gak pernah naik-naik. Padahal motornya udah nambah 2. Ngerti ya maksudnya ya saudara? Kesel begitu loh saudara. Aduh di hidup kenapa gini sih? Pernah kan kayak gitu saudara? Artinya Tuhan lagi mau tegur saudara lewat situasi yang membuat saudara mengerti hari ini bahwa Tuhan sedang berbicara lewat saudara. Mari kita baca bersama Amsal 3 ayat 11-12 berkata 1, 2, 3. Hai, jangan engkau menolak karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangnya. Saya kasih ilustrasi. Saya punya 2 anak, tentunya saudara udah pada tahu. Kalau saya mendidik dia, saya cuma berkata, Jun, yang kakaknya yang paling besar kan, Farel, adiknya. Wah sibuk-sibuk gak dengerin. Jun, suaranya lebih lantang kan. Farel, gak denger, masa bodoh. Koko, Dede, enggak, ulang lagi. Koko, Dede. Nah gitu tuh, Tuhan tuh gitu tuh. Dia tegur saudara Paulus. Ah gak apa-apa, di hati mah gak apa-apa. Saya kan udah mimpin. Saya kan gak buat dosa, masa ngucap syukur dosa. Paulus, Tuhan tegur lagi. Sampai yang terakhir, Paulus. Nih lewat penyakit, biar kamu sadar. Lewat kebangkrutan, biar kamu sadar. Lewat suami istri, berantakan, akhirnya dipulihkan. Supaya kamu sadar, tidak sombong. Tidak meremehkan pasanganmu. Tidak menganggap siapa pasanganmu terlalu hebat. Menganggap kita ini biasa-biasa, semakin rendah hati, semakin lembut. Tuhan bisa menegur lewat didikan yang baik, kita sadar. Tapi ada orang-orang yang geblek kayak saya. Digampar, dikasih penyakit, anak jatuh aja saya bilang, ya kebetulan emang mesti jatuh, kan geblek kan. Ligamen putus, oh biasa, ada asuransi, udah gak perlu ngandelin Tuhan. Kok jatuh lagi gak apa-apa, ada asuransi kok. Dede mau ligamennya putus lagi gak apa-apa, ada asuransi. Intinya gitu loh saudara, ada asuransi, gak perlu Tuhan, jatuh mah biasa. Tapi di mata Tuhan, kesalahan kecil tapi fatal buat hidup saya di masa yang akan datang. Kenapa? Saya tidak pernah mengucap syukur. Apa yang harus saya lakukan? Ya saya bertobat dan Tuhan ampuni saya. Saya bersepakat dengan istri, yuk kita puasa yuk, ambil puasa. Karena lumayan sejak COVID kita gak puasa. Apalagi saya gak bisa puasa saudara karena asam lambung juga. Jadi saat itu saya bilang sama istri, yuk kita sepakat 2 minggu kita puasa. Saudara yang gak pernah puasa, nanti saya ceritain kenapa sih harus puasa. 2 minggu itu saya bilang sama istri saya, kita doanya cuma ngucap syukur. Jadi kalau saya makan, habis makan bilang Tuhan terima kasih bisa makan. Ada orang yang baru mau cari makan. Ada orang yang belum bisa makan. Ketika saya pulang dari kantor, pulang ke rumah, masuk ke komplek rumah, terima kasih rumahnya luar biasa. Terima kasih mobilnya luar biasa. Jadi saya mengucap syukur dalam situasi enak atau tidak enak. Saya mengucap syukur selama 2 minggu. Saudara tahu apa hasilnya? Hasilnya mobil saya belum berubah sampai sekarang. Rumahnya tetap aja ada. Tapi yang terpenting buat saya damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Rumah buat saya ganti boleh, tapi kalau hatinya gak damai, gak penuh damai sejahtera, rumahmu mau 2 lantai di daerah pik, 3 lantai, hatimu tidak damai, rumah besar, rumah mahal tidak jadi apa-apa. Karena patokan kita semua hati damai sejahtera. Saudara uang 10.000 sama 10 juta, saudara suka mana? 10 juta udah pasti.
100 juta sama 10M, saudara suka mana? 10M. Tapi buat saya, kalau saudara punya 10M, tapi rasanya kayak di neraka, hati tidak damai sejahtera, mendingan saya ambil yang 10 juta, bisa ketawa-ketawa, bisa happy-happy, ngerti dong? Kalau tidak ada hadirat Tuhan, kalau tidak ada Tuhan dalam hidupmu, sesuatu yang indah menjadi hancur. Sesuatu yang bagus tidak ada nilainya. Sesuatu yang berharga jadi gak ada harga. Karena hati kita yang menentukan. Kita makan nasi tempe tahu di pedalaman hutan, itu tuh kayak makan di mana ya, candy stick gitu loh saudara. Tapi rasa tempe tetap. Tapi hati ini loh saudara, makanya saya kalau di pedalaman itu saya bisa ngucap syukur, bisa meneteskan air mata, kita bisa kasih makanan, kita bisa menginjil lewat bangun sekolah, kita bisa pindah, saya bilang Tuhan mengucap syukur. Apakah saudara masih mengucap syukur dengan pasanganmu yang rese? Jangan-jangan itu didikan supaya saudara jadi lemah lembut. Apakah saudara masih mengucap syukur punya mertua mantu yang aduh kalau bisa gua tabok nih, kalau bisa. Kesel banget, tapi masih bisa gak mengucap syukur? Coba deh, rendahkan hati, ambil waktu berpuasa, mengucap syukur. Karena kita tidak bisa menghindari mertua kita, mantu kita, anak kita. Anak kita aja bisa ngebrontak sama kita, tapi tugas kita mau gak mengucap syukur? Saudara yang sudah kehilangan harta, bangunan, masa depan karena masalah satu orang, hidup saudara berantakan, mau gak memberkati orang itu? Hebat ya, kekristenan itu hebat. Pengikut Yesus itu hebat saudara. Ketika dicaci maki, tugas kita bukan melawan, tetapi tugas kita mendoakan yang melawan kita, memberkati, bakal kalau bisa diberkati lebih dari kita. Hebat itu. Dan itu ternyata kunci sebagai tanda, kunci bagaimana kita bisa menerima damai sejahtera tanpa syarat. Memberkati orang yang kita benci. Mendatangi orang yang tidak kita sukai dan memeluk mereka dan memberkati, itu luar biasa. Cuma susahnya luar biasa. Betul ya? Susahnya luar biasa. Lihat kelakuan suami, kalau bisa ditendang, tendang aja tuh. Lihat kelakuan istri, lihat kelakuan, kalau bisa ya gitu. Saya percaya Tuhan lagi tegur saudara lewat firman hari ini. Mungkin saudara udah ditegur secara keras. Tapi jangan lupa saudara, Tuhan bisa menegur saudara lewat berbagai hal untuk mengajar dan menolong kita. Opa oma bisa berhenti dan bertobat, gak berantem-berantem. Padahal nikah udah 40 tahun berantem setiap hari. Tiba-tiba berhenti di jamaah Tuhan dan bertobat. Gara-gara punya cucu umur 1 tahun yang baru belajar bicara. Opa, oma jangan berantem dong. Tuhan Yesus sayang, cuman itu. Tapi Tuhan bisa merubah orang itu. Bisa merubah opa oma itu melalui mulut si anak yang kecil itu. Jadi kalau saudara mau buka hati, iya nih firmannya saya banget. Ya udah, Tuhan pasti rubah pelan-pelan. Kita gak bisa paksa pasangan kita untuk berubah. Gak bisa saudara. Kalau udah gak bisa mau ngapain lagi? Mengucap syukur. Jangan fokus sama planningnya yang berantakan. Jangan fokus sama orangnya, dia lagi semakin saudara fokus. Saudara makin stres, saudara makin ketakutan. Dan stres itu akan menguasai hidup saudara. Dan ujungnya saudara akan berkata, percuma ikut Yesus, tidak ada hasil. Saya berdoa udah 10 tahun, 20 tahun tidak ada hasil. Kadang Tuhan bisa memakai kegagalan dan kehancuran untuk menegur kita, ya. Kadang Tuhan bisa memakai kehancuran, kegagalan untuk menegur kita. Ada orang saudara ditegur, gak ngerti-ngerti. Tapi dibuat bangkrut baru ngerti dan bertobat. Ada saudara. Ada yang udah mau mati overdosis baru ketemu Tuhan. Biasanya orang kayak gini emang orang keras kepala. Tuhan saja dilawan, apalagi suami istri mau yang bela, gak bakal saudara. Tuhan saja dilawan, apalagi istri mau didengarkan, gak bisa kalau bukan Tuhan. Saudara, bersyukur dalam segala sesuatu. Saya mengharapkan kita berpuasa ya, setahun 2-3 kali menjadi habit. Ketika kita berpuasa, kita rendahin hati saudara. Waktu kita puasa, kita gak makan, kita gak minum, atau saudara puasa
hanya minum air putih 12 jam, 14 jam, atau 16 jam, silakan ambil. Saudara rasa lemes, rasa nggak berdaya, dan berkata, Tuhan ambil perkara ini. Udah gitu aja. Mengucap syukur saja. Tuhan akan berperkara. Kalau belum, puasa lagi. Kalau belum, ucapan syukur. Biar itu menjadi sebuah habit dalam hidup kita. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 berkata, mari baca bersama 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur. Jadi ternyata berdoa itu bukan hanya berdoa, tutup mata, lipat tangan, berdoa, bukan. Bersukacita itu adalah perwakilan saudara sedang berdoa. Ada masalah berat nih, saudara ketawa, tersenyum. Itu saudara lagi berdoa dan menyembah Tuhan. Lagi percaya, beriman dengan sukacita ini, saya lagi yakin Tuhan pasti bela. Jadi doa itu bukan hanya berdoa, tapi bersukacita, mengucap syukur adalah satu bagian, satu paket yang tidak boleh dipisahkan. Karena berdoa harus menghasilkan sukacita, sukacita harus menghasilkan ucapan syukur. Mengerti ya? Jadi kalau saudara mengucap syukur harus ada sukacitanya, buahnya. Kalau saudara bersukacita harus ada ucapan syukur. Saya mengucap syukur, aduh saya bilang ucap syukur hari ini. Punya anak 2, cakep-cakep, ganteng-ganteng. Tingginya udah melebihi saya bilang bebas dari kutuk pendek. Puji Tuhan. Saya bilang sama istri saya, kita puji Tuhan anak kita tinggi-tinggi lu. Lepas dari kutukan 165. Dia udah 170. Aduh kok cepetan kok mau berapa? Ayo mau 180. Udah ayo 180 udah. Ya tapi itu kan target rencana manusia ya, nanti dia mau tinggi 180, ya itu urus. Tapi buat saya, aduh ucap syukur, mukanya ganteng-ganteng, nggak percaya ya, datang aja ke rumah. Ya setidaknya lihat Instagram saya lah, mengucap syukur, pernikahan besok udah 16 tahun, aduh Tuhan terima kasih. Tahun depan 48 masih kuat, masih segar, muka masih ya oke lah, masih oke lah ya. Masih bisa ke pedalaman, saya bilang, aduh ucap syukur. Walaupun rekening korannya gitu-gitu aja, ya udah ucap syukur lah. ya udah ucap syukur. Kenapa? Dengan ucapan syukur kita bersukacita. Bersukacita kita bisa mengucap syukur. Mari kita bangkit berdiri, kita tepuk tangan buat Allah kita. Angkat kedua tanganmu, biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan Anak yang tunggal, Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kami. Terima kasih buat didikan dan teguran yang mengingatkan kami untuk kami bersandar mengandalkan Tuhan. Untuk kami bisa merubah karakter kami yang jelek, merubah integritas kami semakin baik. Diberkatilah Engkau Tuhan Yesus, perisai dan gadamu ada buat kami. Di dalam nama Yesus semua yang percaya berkata amin.